Setiap orang punya mimpi untuk memperbaiki hidup, termasuk Rina, seorang gadis cantik asal Indramayu. Namun, siapa sangka mimpinya berubah menjadi mimpi buruk yang meninggalkan luka mendalam. Kisah ini akan membuatmu merasakan duka, marah, sekaligus haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Novelia Story. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami membawakan kisah penuh emosi tentang seorang TKW cantik asal Indramayu yang menghadapi cobaan luar biasa di tanah orang. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk sholawat atau ide cerita yang ingin kalian angkat di episode berikutnya. Rina adalah seorang gadis muda yang cantik dan penuh semangat dari sebuah desa kecil di Indramayu, Jawa Barat. Kehidupan di kampungnya tidaklah mudah. Rina adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang petani yang hasil panennya seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang sesekali bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga yang lebih mampu. Sebagai anak pertama, Rina merasa bertanggung jawab membantu meringankan beban keluarganya. Ia tumbuh menjadi gadis pekerja keras yang tidak pernah mengeluh meskipun hidup serba kekurangan. Namun, hidup di desa penuh keterbatasan. Pendidikan Rina hanya sampai SMA karena keluarganya tidak mampu membiayai kuliah. Ia sempat bekerja sebagai penjaga toko di pasar, tetapi gajinya sangat kecil, tak cukup untuk menabung. Suatu hari, seorang teman lama, Rina yang baru pulang dari Arab Saudi, datang ke kampungnya. Temannya menceritakan pengalamannya bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW di sana. Meski bekerja keras, ia berhasil mengirim uang untuk memperbaiki rumah dan menyekolahkan adiknya. Cerita itu membangkitkan harapan Rina. Ia mulai membayangkan bagaimana jika ia juga bekerja di luar negeri. Dengan sedikit keberanian, ia mengutarakan niatnya kepada orang tuanya. Meski berat, mereka akhirnya merestui keputusan itu, berharap Rina dapat mengubah nasib keluarga mereka. Rina kemudian mendaftar melalui agen tenaga kerja yang cukup terkenal di desanya. Ia harus menjalani pelatihan selama beberapa bulan, mempelajari bahasa Arab, kebiasaan masyarakat setempat, hingga cara bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pelatihan itu tidak mudah. Rina harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan belajar hal-hal yang sebelumnya asing baginya. Namun, ia menjalaninya dengan tekun demi mengejar mimpinya. Ketika hari keberangkatan tiba, air mata membasahi pipi ibunya yang memeluknya erat di terminal bus. "Hati-hati ya nak, jangan lupa sholat dan jaga diri baik-baik," pesan ibunya dengan suara gemetar. Dengan hati penuh harapan sekaligus kecemasan, Rina melangkah meninggalkan desanya menuju tanah asing yang sama sekali tidak ia kenal. Setelah perjalanan panjang dengan pesawat terbang untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina tiba di Riyadh, Arab Saudi. Kota besar itu terasa begitu asing baginya. Bangunan megah menjulang tinggi, jalanan dipenuhi kendaraan mewah, dan udara terasa panas menyengat. Ia takjub sekaligus gugup. Agen lokal di Riyadh menjemput Rina bersama beberapa pekerja lainnya. Ia diberi waktu sebentar untuk istirahat sebelum bertemu dengan majikannya. Malam itu, ia tidur di asrama pekerja dengan perasaan campur aduk, antara bahagia, takut, dan cemas. Keesokan harinya, seorang pria paruh baya dengan jubah putih dan wajah tegas datang menjemput Rina. Pria itu adalah majikan barunya, seorang pengusaha kaya bernama Khalid. Rina juga bertemu dengan istri Khalid, seorang wanita anggun bernama Fatimah, yang mengenakan abaya hitam dengan wajah tertutup niqab. Awalnya, Rina merasa kagum pada keluarga ini. Rumah mereka sangat besar dan mewah,
dengan pilar-pilar marmer dan lampu kristal yang menggantung di setiap ruangan. Fatimah berbicara dengan suara lembut dan memberikan arahan pada Rina tentang tugas-tugasnya seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu di dapur. Namun, di tengah keluarga yang tampak harmonis itu, ada Faisal, putra tunggal Khalid dan Fatimah. Faisal adalah pria muda berusia 25 tahun yang memiliki gaya hidup mewah. Ia sering terlihat menghabiskan waktu dengan mobil sport dan teman-temannya. Saat pertama kali melihat Rina, Faisal memberikan senyum yang membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Awalnya, Rina mencoba berpikir positif dan fokus pada pekerjaannya. Ia berharap bisa bekerja dengan tenang dan tidak menimbulkan masalah. Tetapi tatapan Faisal yang selalu mengamatinya mulai membuatnya merasa terancam. Hari-hari pertama Rina di rumah majikan berjalan cukup baik. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang padat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk memulai pekerjaan. Ia selalu memastikan rumah bersih, makanan siap, dan kebutuhan majikan terpenuhi. Namun, keberadaan Faisal mulai mengganggu ketenangannya. Ia seringkali mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Rina, bahkan ketika tidak ada yang penting. Tatapannya terasa menusuk, seolah mengintai setiap gerakan gadis itu. Rina merasa takut, tetapi ia tidak berani mengadu kepada majikan perempuan karena khawatir dianggap tidak sopan atau malah dipersalahkan. Gangguan dari Faisal semakin menjadi-jadi. Ia seringkali mendekati Rina saat tidak ada orang lain di rumah. Dengan alasan ingin minum atau meminta sesuatu, ia memanggil Rina ke kamarnya. Ketika Rina mencoba menghindar, Faisal malah bersikap semakin kasar. Suatu malam, ia memaksa Rina untuk masuk ke kamarnya dengan ancaman akan membuatnya dipecat jika menolak. Rina yang ketakutan hanya bisa menuruti perintahnya, berharap bisa menyelesaikan situasi tanpa menimbulkan keributan. Ancaman Faisal terus berlanjut. Setiap kali Rina mencoba melawan, Faisal mengancam akan menyebarkan fitnah bahwa Rina adalah pekerja yang tidak baik. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan mengecewakan keluarganya di kampung membuat Rina hanya bisa menahan rasa sakit dan penghinaan. Dalam hati, ia sering menangis, bertanya-tanya mengapa cobaan seberat ini harus ia alami. Di tengah perjuangannya, Rina hanya bisa berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi semua ini. Beberapa bulan berlalu, Rina mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya, ia berpikir bahwa kelelahan akibat pekerjaan rumah tangga yang berat adalah penyebabnya. Namun, lambat laun, ia menyadari bahwa siklus menstruasinya terhenti. Rina mulai panik. Pikirannya kalut karena ia tahu apa arti dari perubahan itu. Ia hamil. Kabar ini membuatnya takut setengah mati. Bayangan apa yang akan terjadi jika majikannya mengetahui keadaannya terus menghantuinya. Bagaimana ia harus menjelaskan ini? Ia tidak berani berbicara kepada siapapun, bahkan kepada sesama pekerja yang pernah ia temui di pelatihan. Setiap malam, Rina menangis diam-diam di kamarnya. Ia merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Marah, sedih, takut, dan putus asa. Ia tidak pernah menginginkan semua ini terjadi. Dalam doanya, ia memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Ya Allah, kuatkan aku, tunjukkan jalan keluarnya, bisiknya di tengah linangan air mata. Waktu terus berjalan, dan perut Rina semakin membesar. Ia berusaha keras menyembunyikannya dengan mengenakan pakaian longgar. Namun, pada suatu hari, Fatimah, majikan perempuan, menyadari bahwa tubuh Rina mulai terlihat berbeda. Fatimah menginterogasi Rina dengan nada tajam. "Apa yang terjadi denganmu? Apakah kau sakit?" tanyanya. Rina hanya bisa tertunduk sambil menggigit bibirnya, tidak tahu bagaimana menjawab. Namun, ketika desakan semakin kuat,
Rina akhirnya mengaku bahwa ia hamil. Wajah Fatimah memerah karena marah. Ia segera memanggil suaminya, Khalid, dan bersama-sama mereka mendengar pengakuan Rina. Meskipun Rina tidak menyebutkan nama Faisal, Fatimah langsung menuduhnya membawa aib besar ke dalam rumah mereka. Fatimah marah besar, tetapi Khalid yang menyadari posisi keluarganya sebagai tokoh masyarakat segera mencari cara untuk menutupi skandal ini. Keluarga majikan segera memutuskan bahwa kehamilan Rina tidak boleh diketahui oleh siapapun di luar rumah itu. Aib ini, menurut mereka, akan menghancurkan reputasi mereka di mata masyarakat dan rekan bisnis. Khalid mengambil kendali atas situasi tersebut. Ia menyusun rencana untuk mengadopsikan bayi yang akan lahir kepada keluarga teman bisnisnya yang tinggal di luar negeri. Keluarga itu tidak memiliki anak dan bersedia menutupi asal-usul bayi tersebut demi menjaga kerahasiaan. Fatimah yang semula sangat marah, mulai menekan emosinya demi menyelamatkan nama keluarganya. Ia memperlakukan Rina dengan dingin dan penuh penghinaan setiap hari. Kau hanya seorang pembantu, berani-beraninya membawa masalah ini ke rumah kami, ucap Fatimah dengan nada tajam. Faisal, di sisi lain, tetap bungkam. Ia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, meskipun Rina tahu bahwa ia merasa terancam dengan situasi ini. Rina tidak memiliki pilihan selain menuruti semua keputusan majikannya. Ia tahu bahwa melawan hanya akan membuat situasi semakin buruk, terutama karena ia tidak memiliki dukungan dari siapapun di negeri asing ini. Hari-hari menjelang kelahiran menjadi semakin berat bagi Rina. Ia merasa seperti seorang tahanan di rumah itu, dikurung oleh rahasia yang menghancurkan hati. Ketika malam tiba, ia hanya bisa duduk di sudut kamarnya, memegangi perutnya yang semakin membesar. Maafkan ibu, nak, ucapnya lirih. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjaga anaknya, meskipun ia tahu bahwa kenyataan tidak akan membiarkannya. Rina sadar bahwa ia harus merelakan bayinya pergi, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Ketika waktu persalinan tiba, Khalid membawa Rina ke sebuah klinik kecil yang jauh dari pusat kota untuk menghindari perhatian. Fatimah menemaninya dengan sikap dingin, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Rina merasakan rasa sakit yang luar biasa saat melahirkan, tetapi tidak ada keluarga yang menyemangatinya. Tidak ada tangan yang menggenggam tangannya untuk memberinya kekuatan. Ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan tangis di tengah rasa sakit yang begitu menusuk. Ketika tangisan bayi akhirnya terdengar, hati Rina terasa seperti dihantam berkali-kali. Ia merasa bahagia karena anaknya lahir dengan selamat, tetapi rasa sakit emosional yang menyertainya begitu luar biasa. Bayi laki-laki itu tampak sehat dengan kulit kemerahan dan suara tangis yang nyaring. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Fatimah langsung mengambil bayi itu dari pelukan Rina. "Anak ini bukan milikmu lagi," kata Fatimah dengan nada tegas. Rina hanya bisa menangis terseduh-seduh saat melihat bayinya dibawa pergi. Beberapa jam setelah melahirkan, Khalid memberitahu Rina bahwa bayinya sudah diserahkan kepada keluarga teman bisnis mereka. Ia mengatakan ini dengan nada datar, seolah-olah bayi itu hanyalah barang yang dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Rina merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Ia tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal atau bahkan mencium bayinya sekali lagi. Setelah proses persalinan selesai, Rina dikembalikan ke rumah majikan dengan kondisi tubuh yang masih lemah. Namun, di matanya, yang paling menyakitkan adalah kekosongan di hatinya yang tidak akan pernah bisa terisi lagi. Setelah melahirkan, Rina merasa hidupnya seperti dihancurkan berkeping-keping.
Hatinya terasa kosong, tetapi waktu tidak memberinya kesempatan untuk bersedih lebih lama. Khalid segera memutuskan untuk memulangkan Rina ke Indonesia. Sebelum keberangkatannya, majikan itu memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi dan menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa Rina telah menyelesaikan kontraknya. Di atas kertas, semua tampak baik-baik saja, tetapi di hati Rina, semuanya hancur. Ia merasa seperti dibuang setelah apa yang terjadi, seolah dirinya hanyalah alat yang tak lagi berguna. Perjalanan pulang ke kampung halaman terasa begitu panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, Rina lebih banyak terdiam. Ia hanya bisa memandangi jendela pesawat, membayangkan bagaimana wajah bayinya sekarang. Ia merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ketika tiba di Bandara Indonesia, Rina disambut oleh agen lokal yang kemudian mengatur kepulangannya ke kampung halaman. Keluarganya sudah menunggu dengan penuh harap di depan rumah mereka yang sederhana. Ketika melihat Rina turun dari kendaraan, ibunya langsung memeluknya erat. Namun, alih-alih merasa lega, Rina merasa semakin tenggelam dalam perasaan bersalah. Kehidupan di kampung terasa berbeda setelah pengalaman pahit di negeri orang. Rina berusaha menutupi apa yang telah terjadi. Kepada keluarganya, ia hanya mengatakan bahwa ia pulang lebih cepat karena kontraknya telah selesai. Orang tuanya tidak menanyakan lebih jauh, meskipun mereka menyadari ada yang berubah dari Rina. Ia menjadi pendiam dan sering melamun. Rina juga sering menghindar dari pertanyaan tetangga tentang pengalamannya bekerja di Arab Saudi. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraan. Hanya di kamar tidurnya, ketika sendirian, ia membiarkan air matanya mengalir. Kenangan tentang bayi yang ia lahirkan terus menghantuinya setiap malam. Hari-hari Rina di kampung halaman diisi dengan upaya menyembunyikan trauma dan rasa bersalah yang terus menghantui. Ia mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa, membantu keluarganya di sawah, dan sesekali mengambil pekerjaan kecil di sekitar desa. Namun, setiap sudut kehidupannya selalu diwarnai oleh bayangan masa lalu. Ia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, bermimpi tentang bayi yang pernah ia lahirkan. Dalam mimpinya, ia sering melihat bayinya menangis, memanggilnya, tetapi ia tak bisa menjangkaunya. Rina juga merasa cemas ketika harus berinteraksi dengan orang-orang di desa. Ia takut ada yang mengetahui rahasia kelamnya. Ia merasa malu dan bersalah atas apa yang telah terjadi, meskipun ia tahu dalam hatinya bahwa semua itu bukan sepenuhnya salahnya. Beberapa kali, ia mendengar bisik-bisik tetangga yang mulai curiga karena perubahan sikapnya. Rina mencoba mengabaikan itu, tetapi semakin hari ia merasa semakin terisolasi. Ia merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengerti apa yang ia alami. Di tengah kesendirian itu, Rina menemukan sedikit penghiburan dalam doanya. Setiap malam, ia bersujud kepada Allah, memohon ampunan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Doa menjadi satu-satunya tempat ia mencurahkan semua rasa sakitnya. Dalam doanya, ia juga selalu memohon agar anaknya yang kini berada di tangan keluarga lain bisa tumbuh dengan baik dan bahagia. Meski tak bisa melihat atau menyentuh anak itu, Rina tetap merasa bahwa ia adalah bagian dari dirinya yang tak tergantikan. Suatu hari, ketika Rina sedang membantu ibunya di dapur, seorang tukang pos datang membawa sepucuk surat. Surat itu datang dari luar negeri, dan pengirimnya adalah keluarga yang mengadopsi anaknya. Rina terkejut sekaligus bingung. Tangan gemetar saat membuka amplop itu, ia membaca isi surat tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya, keluarga tersebut menyatakan bahwa anaknya, yang kini mereka beri nama Amir, tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria.
Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Rina, meskipun tanpa menyebutkan detail tentang masa lalu. Membaca surat itu membuat hati Rina terasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega mengetahui bahwa anaknya dirawat dengan baik oleh keluarga yang mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, rasa rindu dan sakit hatinya kembali muncul. Ia ingin sekali melihat Amir, meskipun hanya dari kejauhan. Namun, ia sadar bahwa hal itu hampir mustahil. Surat itu juga menyertakan foto Amir yang tengah tersenyum lebar, dengan mata bulat besar yang mirip dengan Rina. Melihat foto itu, Rina tak mampu menahan air matanya. Ia memeluk surat dan foto itu erat-erat, seolah sedang memeluk anaknya sendiri. Surat itu menjadi pengingat bagi Rina, bahwa meskipun ia kehilangan banyak hal, ia masih memiliki sesuatu untuk disyukuri. Dalam hati, ia berjanji untuk terus mendoakan Amir, berharap suatu hari Allah mengizinkan mereka untuk bertemu kembali. Surat itu juga menjadi titik awal bagi Rina untuk mencoba bangkit. Ia mulai menerima kenyataan, meskipun luka di hatinya mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Setelah menerima surat itu, kehidupan Rina perlahan berubah. Ia mulai mencoba berdamai dengan masa lalunya. Meski rasa sakit itu masih sering muncul, ia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Rina memutuskan untuk membantu adik-adiknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, berharap mereka tidak perlu menjalani nasib sepertinya. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan desa, mencoba membangun kembali kepercayaan dirinya di tengah masyarakat. Setiap malam, Rina selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah agar Amir tumbuh menjadi anak yang baik dan diberkahi kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ia juga memohon kekuatan untuk terus melangkah dan menjalani hidup dengan hati yang ikhlas. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, pertemukan aku dengan anakku di waktu yang tepat. Bisiknya penuh harap. Kisah hidup Rina menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Meski ia telah mengalami penderitaan yang begitu besar, ia berusaha menemukan makna di balik setiap cobaan. Ia percaya bahwa setiap luka yang ia alami adalah bagian dari rencana Allah untuk mengajarkannya kekuatan dan keikhlasan. Kini, Rina menjalani hidupnya dengan lebih tenang, membawa cinta yang tak pernah padam untuk anak yang pernah ia lahirkan.